warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Poleta Polin. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya walaupun pandemi. Oke guys, sekarang saya akan bahas tentang pasca FET kemarin. Bagaimana saya bisa nginap di RSU Bunda. Jadi setelah saya gagal 2017, waktu itu di 2017 setelah ET atau embryo transfer atau disebut juga fresh cycle. Jadi saya itu pulang ke kos-kosan. Kebetulan ada kos-kosan dokter Morula, dokter Irham. Jadi saya di situ nginep 2 malam sebelum sama setelah FET. Jadi pas habis FET saya hanya 1 malam di kos-kosan, langsung besoknya pulang ke Pekanbaru. Dan akhirnya gagal, walaupun itu bukan faktor utama kegagalan ya. Saya sudah sebut saya kena penyakit pengentalan darah dan autoimun. Cuma saya lebih berhati-hati untuk 2018 atau untuk FET selanjutnya. Makanya setelah saya transfer 2 embrio good dan excellent, saya memutuskan untuk menginap di RSU Bunda 2 malam. Jadi waktu itu setelah FET itu saya juga bawa kursi roda. Jadi kursi roda itu sangat penting juga bagi saya agar tidak terlalu banyak pergerakan atau supaya embrionya tetap aman. Sebenarnya embriologi sudah menjelaskan setelah FET itu nggak apa-apa bergerak atau aktivitas seperti biasa atau bekerja karena embrio nggak akan keluar. Cuma kan sugesti kita karena pernah gagal, jadi saya waktu itu membeli kursi roda. Kebetulan karena apartemen saya dekat dengan Pasar Pramuka dan Morula, jadi saya beli kursi roda di Pasar Pramuka yang travel, jadi bisa dibawa ke pesawat ya. Jadi itu harganya masih di 1.300.000. Nah, jadi saya sudah sediakan kursi roda. Setelah FET saya siap-siap dijemput oleh ambulans ya, walaupun hanya dekat hanya berapa puluh meter ya antara Morula dengan RSU Bunda. Jadi saya pakai ambulans, lalu dari ambulans pakai kursi roda lagi yang disediakan rumah sakit, dan habis itu mulai stay di sana. Nah, untuk stay di rumah sakit tersebut saya nggak pakai infus atau apa-apa karena hanya pingin stay untuk rawat inapnya. Seperti saya dapat pelayanan dari susternya, baik itu penyuntikan, makan obat sesuai waktu, lalu makanan dari RS Bundanya kan juga enak-enak dan terjaga. Jadi saya berusaha untuk memutuskan menginap 2 malam di RSU Bunda itu karena itu tadi, agar berhati-hati embrionya menurut saya supaya aman, tidak banyak bergerak, tidak lama duduk atau tidak lama berjalan, tidak bergoyang saat perjalanan pakai mobil ke apartemen dan selainnya. Makanya saya memutuskan selama 2 malam itu ya itu tadi terkontrol ya cara suntik. Jadi kita juga dapat belajar cara menyuntikkan suntik pengencer darah. Mungkin bagi yang belum pernah menyuntik sendiri, jadi saat itu saya diajarkan oleh susternya setelah mendapatkan suntikan injeksi berupa heparin sodium. Suster mengajarkan cara menyuntikkan di daerah perut ya, jadi 3 jari setelah pusar lalu disuntikkan. Nah, saat itu saya memakai suntik dari hematologi saya, Dr. Karmel, yang memberikan dosis 1 mili itu 2 kali sehari. Jadi suntiknya itu jam 6 pagi dan jam 6 sore ya. Jadi apa gunanya? Supaya mengontrol darah saya tetap encer, tidak kental, lalu FET itu atau penanaman embrio itu dapat meningkatkan kekentalan darah. Jadi kalau seandainya embrionya berhasil nempel, maka nilai di dimernya akan makin tinggi. Nah, saat itu setelah saya 1 minggu penempelan embrionya ya, waktu itu di dimer saya tinggi, jadi 1000 gitu. Jadi dengan adanya pengencer darah
ya, dengan menaikkan dosis ataupun tetap, maka terjaga agar embrio tetap menempel dan darah ke janin atau ke embrio lancar untuk oksigen dan makanan. Oke, nah itulah pentingnya bagi saya mengapa menginap di RSU Bunda Menteng. Jadi selain dapat cara suntikan, makanan juga enak-enak, terjadwal ya, terkontrol semuanya, dan bisa bed rest gitu ya di situ, walaupun di apartemen juga bisa. Jadi kalau teman-teman bertanya mengapa, ya itu alasan saya. Wajib atau tidak, dokter tidak mewajibkan atau tidak melarang. Nah, berapa harga menginap di RS Bunda? Di RS Bunda saya ngambilnya itu VIP, satu malamnya waktu itu 1.300.000. Cuman waktu itu kebetulan memang rezeki, jadi dapat diskon atau promo. Waktu itu nginap satu malam gratis satu malam, jadi hanya membayar 1.300.000, harusnya 2.600.000 jadi 1.300.000. Pokoknya makanannya enak-enak, pelayanannya bagus, susternya bagus, dan alhamdulillah 2 weeks waiting saya juga berjalan dengan lancar. Oke, nah itulah mengapa alasan kenapa saya memilih menginap di RS Bunda dan juga memakai kursi roda. Jadi kursi roda itu penting sekali bagi saya ya, atau terserah sih oleh pasien lainnya. Jadi kalau misalnya saya kontrol ke morula, mau suntikan penguat rahim ya, karena harus dibokong, harus dikerjakan oleh suster, nggak boleh sendiri. Maka saya harus ke morula, dan ke morula itu saya harus pakai kursi roda. Misalnya mau jalan ke mall pun nggak masalah, juga pakai kursi roda. Pokoknya kalau keluar dari apartemen saya pakai kursi roda, apalagi kalau naik pesawat ya, pulang ke Pekanbaru juga saya pakai kursi roda. Jadi itulah manfaat menggunakan kursi roda juga menginap di RS Bunda. Oke, sekian ya, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Boleh kalian tiru, boleh tidak, karena tidak ada kewajiban bagi pasien IVF setelah ET atau FET itu harus stay atau rawat inap. Oke, ini hanya berupa tips aja. Mudah-mudahan dengan mencoba atau meniru cara saya, mudah-mudahan embrionya aman ya. Apalagi yang mungkin yang tinggalnya jauh dari morula, misalnya daerah Banten, daerah Bogor atau luar kota, itu kan perjalanannya jauh. Jadi ya cari aman aja, misalnya 2 malam tinggal di daerah sekitar morula, boleh di hotel juga atau di mana. Oke. Juga penggunaan kursi roda juga tidak ada kewajiban, tapi itulah cara saya menjaga embrio tetap ada di rahim walaupun tidak akan mungkin keluar. Yang penting kehati-hatian bagi saya penting, karena pernah gagal di 2017. Oke, cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan atau ingin bergabung dengan grup WhatsApp saya, boleh lihat di komen. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, bisa kita sharing nanti di grup WhatsApp saya. Sudah ada beberapa teman-teman yang sedang menjalani IVF atau baru saja ingin mencoba IVF. Nah, mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi kalian, karena saya benar-benar ingin membantu semua pasangan-pasangan yang sedang mencoba promil atau IVF dengan memberikan informasi berdasarkan pengalaman saya. Oke, cukup sekian ya pertemuan saat ini. Besok kita akan bahas lagi apa kegiatan saya selama 2 weeks waiting atau 2 minggu setelah FET. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune on my YouTube channel. Don't forget to share, like, and subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.